Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perancangan database. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri, Cynthia Nola Manurung, dan yang kedua ada Leni Marlina Sianipar, yang ketiga ada Agus Randa Siburian, yang keempat ada Gova Marantika, dan yang kelima ada Febri Wicaksono. Nah, langsung saja. Yang pertama, sebelum mengetahui apa tujuan dari perancangan database, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu database dan apa itu perancangan database. Database atau dikenal juga dengan istilah basis data, yaitu sekumpulan data yang dikelola dengan sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan, sehingga memudahkan dalam pengolahannya. Sedangkan perancangan database merupakan proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Adapun tahap-tahap dari perancangan database, yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Pemanfaatan basis data memungkinkan untuk menyimpan data atau melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan cepat dan mudah. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Penggunaan ruang penyimpanan di dalam basis data dilakukan untuk mengurangi jumlah redundansi atau pengulangan data, baik dengan melakukan penerapan sejumlah pengkodean atau dengan membuat relasi-relasi dalam bentuk file antar kelompok data yang saling berhubungan. Yang ketiga, keakuratan atau accuracy. Pemanfaatan pengkodean atau pembentukan relasi antar data bersama dengan penerapan aturan atau batasan tipe data, domain data, keunikan data, dan sebagainya, dan diterapkan dalam basis data sangat berguna untuk menentukan ketidakakuratan pemasukan atau penyimpanan data. Yang keempat, yaitu ketersediaan atau availability. Pertumbuhan data, baik dari jumlah maupun jenisnya, sejalan dengan waktu akan semakin membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Data yang sudah jarang atau bahkan tidak pernah lagi digunakan dapat diatur dengan melepaskan dari sistem basis data dengan cara penghapusan atau pemindahan ke media penyimpanan. Yang kelima, kelengkapan atau completeness. Lengkap atau tidaknya data yang dikelola bersifat relatif baik terhadap kebutuhan pemakai maupun terhadap waktu. Dalam sebuah basis data, struktur dari basis data tersebut juga harus disimpan untuk mengakomodasi kebutuhan kelengkapan data yang semakin berkembang. Maka tidak hanya menambah record data, tetapi juga melakukan penambahan struktur dalam basis data. Selanjutnya, yang keenam, keamanan atau security. Sistem keamanan digunakan untuk dapat menentukan siapa saja yang boleh menggunakan basis data dan menentukan jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, kebersamaan pemakai. Pemakai basis data seringkali tidak terbatas hanya pada satu pemakai saja atau satu sistem aplikasi saja. Basis data yang dikelola oleh sistem atau aplikasi yang mendukung lingkungan multi-user akan dapat memenuhi kebutuhan ini, tetapi dengan menjaga atau menghindari munculnya persoalan baru seperti inkonsistensi data karena data yang sama diubah oleh banyak pemakai pada saat bersamaan. Selanjutnya, proses perancangan database. Adapun proses dari perancangan database yaitu ada 6. Nah, yang pertama, pengumpulan data dan analis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, perancangan database secara logika atau data model mapping. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Dan yang keenam, implementasi sistem database. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jenis file. Jenis file itu ada 5,
Yang pertama yaitu jenis file induk atau file master. File ini merupakan file penting karena berisi rekod-rekod yang sangat diperlukan dalam organisasi. File ini akan tetap ada selama sistem berjalan. Yang kedua yaitu jenis file transaksi atau transaction file. Transaksi file ini merupakan input file yang digunakan untuk merekam data hasil transaksi yang terjadi. Yang ketiga yaitu file laporan atau report file. File ini merupakan informasi yang akan ditampilkan. Isi dari file ini biasanya diambil dari file dari satu atau lebih master file untuk mempersiapkan pembuatan laporan. Dan yang keempat yaitu file sejarah atau history file. File sejarah ini merupakan data masa yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip atau sejarah seperti itu. Dan yang kelima yaitu jenis file pelindung atau backup file, merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu, digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gova Marentika dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perancangan database. Di bagian saya yaitu adalah normalisasi data. Satu, pengertian. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk dalam ilmu basis data, yang setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Yang kedua yaitu tujuan normalisasi. Yang pertama, mengatur data dalam kelompok-kelompok sehingga masing-masing kelompok hanya menangani bagian kecil sistem. Yang kedua yaitu meminimalkan jumlah data yang berulang dalam basis data. Yang kedua yaitu membuat basis data yang datanya diakses dan dimanipulasi secara cepat dan efisien tanpa melupakan integritas data. Selanjutnya yaitu mengatur data sedemikian rupa sehingga ketika memodifikasi data, Anda hanya mengubah pada suatu tempat. Yang ketiga yaitu aturan normalisasi. Yang pertama yaitu hilangkan kelompok berulang. Buatlah tabel terpisah untuk setiap himpunan atribut yang berhubungan dengan tentuan kunci utama pada masing-masing tabel. Yang kedua yaitu hilangkan data berulang. Jika sebuah atribut hanya tergantung pada bagian kunci utama, gabungkan pindahkan atribut ke tabel lain. Yang ketiga yaitu hilangkan kolom yang tidak tergantung pada kunci. Jika atribut tidak tergantung pada kunci, pindahkan atribut ke tabel lain. Yang keempat yaitu pisahkan relasi majemuk. Tidak ada tabel yang bisa mengandung dua atau lebih relasi. Selanjutnya yaitu pisahkan relasi majemuk yang berhubungan secara sematik dan batasan pada informasi yang memperbolehkan pemisahan relasi many to many yang berhubungan secara logis. Selanjutnya yaitu bentuk normal optimal, sebuah model yang dibatasi oleh fakta sederhana. Yang terakhir yaitu bentuk normal domain K, sebuah model harus terbatas dari semua anomali. Kemudian ada tahapan normalisasi bentuk database-nya itu bentuk tidak normal. Kumpulan data yang direkam tidak keharusan mengikuti suatu proses, suatu format tertentu. Seperti pada tabel pada slide itu ya. Kemudian ada tahapan 1IF. Kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Yang bentuk 1IF itu yang terdapat pada slide ini ya, tabel yang itu. Kemudian ada 2NF. Syarat untuk merupakan operasi bentuk kedua ini adalah dalam bentuk normal dalam bentuk 1NF. Terdapat pada tabel ini kan saling berrelasi, ada hubungan dari tabel ke antar tabel. Nah, pada tahapan yang 3
3NF yang tidak diperkenalkan dengan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Ya, terdapat pada slide-nya ada 3 tabel itu, ada tabel barang, tabel detail barang, tabel transaksi, dan tuh. Primary key. Primary key adalah suatu atribut, bisa satu atau lebih, yang digunakan untuk mendefinisikan atau memastikan bahwa setiap rekod di dalam tabel bersifat unik atau berbeda dari yang lainnya. Syaratnya ada 3, yaitu bersifat unik atau berbeda dari atribut lainnya. Yang kedua, atribut tidak boleh kosong. Yang ketiga, nilai key lebih natural untuk dijadikan sebagai acuan. Contoh dari primary key, ada sebuah tabel mahasiswa di mana atribut-atributnya terdiri dari ID, nama, alamat, nick, dan NIM. Pada tabel tersebut, atribut ID akan kita gunakan sebagai primary key sehingga jadikan acuan value yang harus bersifat unik atau harus berbeda dari yang lainnya. Yang kedua adalah foreign key. Foreign key adalah suatu atribut, bisa satu atau lebih, yang digunakan sebagai penghubung antara tabel satu dengan tabel lainnya sebagai database relasional. Tujuan dari kunci asing adalah untuk menjaga integritas data dan memungkinkan navigasi antara dua contoh entitas yang berbeda. Foreign key ini bertindak sebagai referensi silang antara dua tabel karena mereferensikan kunci utama atau primary key dari tabel lain. Yang ketiga adalah candidate key. Contoh, candidate key merupakan sekumpulan atribut yang secara unik mendefinisikan tuple dalam sebuah tabel. Kunci kandidat adalah super key tanpa atribut berulang. Jika melihat pada super key ada beberapa gabungan file yang bisa dijadikan key, maka pada candidate key ini kita lihat gabungan himpunan yang paling sedikit. Jika ada 3 file, gunakan 2 file. Jika dan 1 file saja, maka yang pantas menjadi candidate key adalah yang 1 file saja. Contoh candidate key ada di dalam tabel mahasiswa, contohnya ID, nama, alamat, nick, NIM, kode prodi. Yang cocok untuk menjadikan candidate key adalah nick dengan NIM. Alternative key atau kunci alternatif. Alternative key adalah candidate key yang tidak terpilih. Misal dalam satu entity terdapat 2 file yang bisa dijadikan sebagai kunci, sementara yang boleh dijadikan hanya 1, maka Anda harus memilih salah satu file. Yang Anda pilih disebut primary key, sedangkan yang tidak dipilih disebut alternative key. Contoh, file pegawai berisi atribut nomor induk, nomor KTP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota. Nomor induk dan nomor KTP adalah kunci calon atau candidate key. Dan untuk kunci utama, primary key adalah salah satu yang dipilih dari kunci calon. Misalnya nomor induk dijadikan primary key, maka primary key adalah nomor induk, dan untuk nomor KTP menjadi alternative key. Super key adalah sekumpulan atribut yang mengidentifikasikan baris ke dalam tabel secara unik. Super key adalah superset dari candidate key. Jadi kesimpulannya adalah, yang pertama, database dapat menyimpan data dengan baik, akurat, dan relevan. Yang kedua, database dapat mengurangi duplikasi data, penggandaan data. Yang ketiga, database mengurangi pemborosan tempat yang luar biasa. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami.